Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, agar yang apa kita lakukan menjadi segala sesuatu yang berkah dan bermanfaat, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Isti'adah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, tepatnya yaitu subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu Guru akan mengajak anak-anak nih untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Masya Allah. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hewan di sekitarku. Apa saja yang kita pelajari di sana? Iya, tentang nama-nama hewan, tentang jenis-jenis hewan, kemudian gerakan hewan, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak Ibu Guru masih ingat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Iya, yang pertama, dengan melakukan kegiatan menanam, anak-anak diharapkan dapat menerapkan aturan merawat tanaman dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati contoh dari ibu guru, anak-anak diharapkan dapat membuat kalimat pujian dengan tepat. Tanaman di sekitarku. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Yuk, mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Masya Allah, coba nih sekarang kita perhatikan apa ya yang sedang dilakukan Udin? Iya, tepat sekali. Di sini Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Iya, setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Nah, Udin melaksanakan tugasnya itu dengan senang. Udin pun juga merawat tanamannya dengan baik karena dia sangat menyayangi tanamannya. Nah, karena dia sangat menyayangi tanamannya, dia selalu merawatnya, maka tanaman di sekitar rumah Udin pun tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga berwarna-warni, sehingga halaman rumah Udin pun terlihat sangat indah. Coba nih, bagaimana dengan teman-teman? Iya, sekarang teman-teman juga bisa
melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Udin. Kita harus selalu merawat dan menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh Udin, nah di sini juga terlihat Mei dan keluarganya. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Iya, Mei dan keluarganya juga sedang merawat tanamannya. Masya Allah, tanamannya sangat banyak, beraneka ragam ya. Sehingga iya, rumah mereka terlihat lebih asri, lebih sejuk dan lebih indah. Nah, di sini Mei dan keluarganya berbagi tugas dalam merawat tanaman. Nah, kakak bertugas mencabut rumput liar. Mei bertugas menyiram tanaman. Ibu dan ayah pun juga ikut merawat tanaman. Nah, di sini ibu terlihat sedang memberi pupuk, sedangkan ayah sedang memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat rapi. Masya Allah, mereka berbagi tugas, mereka pun bekerja sama, ya, sehingga kerjaan mereka terasa ringan. Mereka pun menerapkan aturan itu dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa tugas Mei adalah menyiram tanaman. Nah, di sini ketika ibu sedang menyiram bunga, tiba-tiba Mei pun menghampiri ibunya. Nah, dia ingin membantu ibunya menyiram bunga karena dia merasa bahwa itu adalah tugasnya. Nah, Mei pun berkata, "Mei bantu menyiram tanaman ya, Bu." Nah, ibu pun menjawab, "Kamu memang anak yang rajin, Mei." Nah, dari percakapan Mei dan ibu, coba nih kita menemukan kalimat apa ya? Iya, Masya Allah, kita menemukan kalimat pujian. Coba nih mana ya kalimat pujiannya? Iya, sangat tepat sekali jawaban anak ibu guru. Kalimat pujiannya adalah kalimat yang diucapkan oleh ibu yang berbunyi, "Kamu memang anak yang rajin, Mei." Nah, ini termasuk kalimat pujian. Nah, contoh kalimat pujian yang lain di sini juga terlihat dari percakapan Mei dan ibu. Nah, ibu mengatakan kepada Mei, "Ibu senang sekali melihatmu rajin merawat tanaman, Mei. Kamu memang anak yang rajin." Kemudian Mei pun menjawab, "Terima kasih Ibu, aku harus rajin mencabut rumput liar ini agar tanamanku tetap tumbuh subur." Nah, di sini terlihat nih bahwa ibu sedang memuji Mei karena apa? Karena Mei rajin merawat tanamannya. Kemudian Mei pun juga memberikan tanggapan atas pujian yang diberikan oleh ibu. Nah, coba dari yang Udin serta keluarga Mei lakukan, aturan merawat tanaman apa saja ya yang kita temukan di sana? Iya, Masya Allah, jawabannya sangat tepat. Nah, kita tahu bahwa tanaman itu perlu dirawat supaya tumbuh dengan subur. Maka dari itu, ada beberapa aturan yang harus kita terapkan, yang harus kita perhatikan. Apa saja ya aturannya? Nah, di sini yang pertama adalah kita harus menyiram tanaman secara teratur, yaitu setiap pagi dan sore. Supaya apa? Ya, supaya tanaman kita tidak layu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meletakkan tanaman kita di bawah tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, kita juga harus membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Yang keempat,
memangkas tanaman hias agar rapi. Dan yang kelima, kita juga harus memberi pupuk supaya agar tanaman kita tumbuh dengan subur. Memiliki pekarangan dengan tanaman yang subur tentu sangat menyenangkan anak-anak. Nah, mengapa ya? Karena selain membuat rumah menjadi asri, tanaman itu juga membuat udara menjadi segar. Nah, tanaman yang ada di sekitar rumah kita juga dapat menambah keindahan. Nah, agar tanaman tumbuh subur, maka kita harus merawatnya dengan baik. Misalnya, kita menyiramnya secara rutin supaya tidak layu. Kemudian, kita juga harus meletakkan tanaman itu pada tempat yang terkena sinar matahari, serta beberapa hal lain yang dilakukan oleh Udin dan Mei juga. Nah, mulai sekarang anak-anak pun juga harus menyayangi tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Yang belum mempunyai tanaman mungkin meskipun pekarangannya sempit, anak-anak bisa menanam di pot, kemudian eh, bisa memanfaatkan beberapa barang bekas untuk menanamnya sehingga rumah kita pun akan lebih terlihat asri dan sejuk serta lebih terlihat indah juga. Nah, sekarang kita mulai menanam yuk. Nah, jadi tugas kita hari ini adalah kita akan menanam bersama biji kacang hijau. Nah, Ibu Guru nanti akan memberikan LKPD. Jadi anak-anak bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Jadi untuk hari ini anak-anak hanya menanam biji kacang hijau. Setelah itu anak-anak untuk 6 hari ke depan harus merawatnya dengan baik, misalkan disiram atau yang lainnya. Kemudian nanti pada hari ke-7 yaitu hari Senin 22 Maret, anak-anak melakukan wawancara pada satu teman kalian. Kalian tanyakan aturan apa yang sudah dia lakukan dalam merawat kacang hijaunya. Setelah itu anak-anak nanti bisa memfoto hasil wawancara itu serta foto bukti wawancara kalian bersama teman kalian. Kemudian nanti hasilnya bisa dikirimkan ke link lapor mandiri yaitu pada hari ke-7 tadi. Oke? Siap mencoba, semangat! Masya Allah, ternyata hari ini kita sudah belajar banyak hal ya teman-teman. Iya, kita hari ini sudah belajar tentang kalimat pujian, tentang aturan merawat tanaman. Masya Allah, jadi sekarang kita karena kita sudah tahu aturan merawat tanaman, kita bisa melaksanakannya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang diamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di sini juga berpesan, mengapa sih kita harus banyak menanam? Mengapa kita harus merawat tanaman? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan yang artinya tidak seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung atau manusia, melainkan hal itu baginya merupakan sedekah. Masya Allah. Jadi dengan kita menanam, kemudian tanaman itu bermanfaat buat manusia atau hewan, maka bagi kita itu adalah sebagai salah satu sedekah yang akan dicatat insya Allah sebagai amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu seberapa penting kita menanam, kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita tanam, kita harus merawatnya dengan baik dan kita harus menyayanginya. Karena apa sayang? Karena antara manusia, hewan, tumbuhan, serta lainnya itu saling membutuhkan.
saling ketergantungan satu sama lain. Dan kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saling menjaga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, serta bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga Ayah Bunda atas pendampingannya. Semoga kita semua, ayah bunda, anak-anak, ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu Guru, mohon maaf lahir batin. Salam sehat, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.